Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Walaupun kita di sini tidak bisa bertatap muka secara langsung, tapi kita harus tetap semangat dalam belajar. Nah, sebelum mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita baca doa terlebih dahulu ya, supaya kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Supaya makin semangat, kita nyanyi dulu yuk. Masih ingat kan dengan lagu Pelangi-Pelangi? Deh, liriknya itu kita ganti dengan baca Al-Quran. Ibu hitung ya, 1, 2, 3. Ayo teman-teman, ayo baca Quran, seain selembar, ayo baca Quran. Kalau tidak sempat, maka sempatkanlah. Yuk ayo yuk teman, yuk baca Quran. Diulang sekali lagi ya anak-anak. Ayo teman-teman, ayo baca Quran, seain selembar, ayo baca Quran. Kalau tidak sempat, maka sempatkanlah. Yuk ayo yuk teman, yuk baca Quran. Nah, anak-anak hari ini sudah baca Al-Quran belum? Kalau belum, segerakan ya. Karena membaca Al-Quran satu huruf itu sudah dinilai pahala loh ya. Maka dari itu kita harus berlomba-lomba untuk meraih pahala tersebut. Jadi anak-anak jangan sampai lupa baca Al-Quran ya. Nah, selain baca Al-Quran, kalian juga harus paham ya tentang hukum tajwid yang ada di dalam Al-Quran. Salah satunya yaitu qalqalah. Nah, apa sih Bu qalqalah itu? Pasti kalian bertanya-tanya seperti itu. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang qalqalah. Tujuan pembelajaran pada hari ini: 1. Siswa mampu menyebutkan hukum bacaan qalqalah. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan ciri-ciri bacaan qalqalah. Yang ketiga, siswa mampu mendeskripsikan cara membaca atau membunyikan hukum bacaan qalqalah. Nah, sebelum membahas tentang qalqalah, Ibu akan sedikit mengulas tentang ilmu tajwid. Tajwid menurut bahasa yaitu tahsin atau memperindah. Sedangkan tajwid menurut istilah yaitu membaguskan suara huruf atau kalimat-kalimat Al-Quran satu persatu secara teratur dan tidak terburu-buru sesuai dengan ketentuan hukum tajwid. Jadi mempelajari ilmu tajwid itu hukumnya fardu kifayah. Tetapi jika kita menggunakan ilmu tersebut dalam baca Al-Quran, hukumnya menjadi fardu ain, artinya perorangan ya. Selanjutnya yaitu macam-macam ilmu tajwid. Ada nun mati dan tanwin, ada mim nun syiddah, ada alif lam, ada qalqalah dan sebagainya. Namun pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang qalqalah saja. Itu ya anak-anak. Nah, sekarang kita masuk pembahasan tentang qalqalah. Apa sih Bu qalqalah itu? Jadi, qalqalah menurut bahasa yaitu bergerak. Sedangkan qalqalah menurut istilah yaitu bunyi huruf yang memantulkan apabila huruf tersebut mati atau dimatikan. Seperti ibarat kita bermain bola basket. Hanya saja itu kan memantulkan benda ya anak-anak. Tapi yang dimaksud di sini itu memantulkan bacaan. Lalu gimana cara membacanya? Nanti kita akan bahas di akhir video ini ya. Nah, selanjutnya anak-anak harus mengetahui huruf qalqalah itu ada berapa. Huruf qalqalah itu ada 5 ya. Ada ba, jim, dal, to, dan qaf. Biasanya disingkat dengan baju di toko. Baju di toko, gitu ya anak-anak. Selanjutnya, qalqalah itu dibagi menjadi 2. Yang pertama qalqalah sugro dan yang kedua qalqalah kubro.
Untuk qalqalah sugro sendiri itu artinya bunyi huruf qalqalah yang asalnya mati dan biasanya terdapat di tengah kalimat. Contohnya, ya betagi, ya betagi. Nah, huruf ba-nya itu ada tanda sukun. Dan itu yang dinamakan qalqalah sugro. Contoh lainnya ya. Al-mutmainnah, al-mutmainnah. Di situ kan huruf toknya sukun, ada tanda sukunnya. Yaitu yang dinamakan qalqalah sugro. Nah, yang kedua yaitu qalqalah kubro. Qalqalah kubro sendiri yaitu qalqalah yang asalnya bukan mati, dia mati karena dihentikan, tandanya tetap hidup, hanya bacanya saja yang dimatikan. Contohnya itu banyak terdapat di surat Al-Falaq. Untuk itu anak-anak bisa membuka surat Al-Falaq ya. Silakan kalian baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Falaq. Nah itu huruf qafnya ada tanda kasroh, tapi bacanya tetap dimatikan ya. Nah itu yang dinamakan qalqalah kubro. Selanjutnya, min syarri ma khalaq, min syarri ma khalaq. Lalu bagaimana jika qalqalah itu bertasdid, Bu? Caranya yaitu sempurnakan dulu tasdidnya baru ke qalqalahnya, setengah dari vokal harokat. Contohnya, al-haqqu. Nah, qafnya itu dibaca double, hanya saja ditahan dulu di awal, baru ke qalqalahnya. Gitu ya anak-anak. Al-haqqu, al-haqqu. Contoh lainnya, watab, watab. Nah, sudah paham ya sampai sini? Nah, gimana anak-anak? Sekarang sudah mulai paham ya tentang hukum bacaan qalqalah. Sekarang kita lanjut ya cara membaca qalqalah. Sebelumnya Ibu kan sudah menerangkan tentang contoh bacaan qalqalah. Sekarang Ibu akan menyebutkan ketentuan cara membaca qalqalah. Ada 3. Yang pertama, memantulkan ketika sukun atau disukunkan. Yang kedua, mengucapkan vokal pantulan hanya setengah dari harokat fathah. Yang ketiga, mengeluarkan bunyi pantulan yang hampir sama kuat ketika berharokat fathah, kasroh, dan domah. Nah, bagaimana anak-anak? Sekarang sudah paham ya tentang bacaan qalqalah? Sekarang Ibu mengajak anak-anak untuk bernyanyi naik delman, tapi liriknya kita ganti dengan pembelajaran yang tadi kita bahas ya. Oke, Ibu hitung. 1, 2, 3. Hukum tajwid qalqalah artinya memantulkan. Baju di toko itulah singkatan hurufnya. 2 jenis qalqalah itu sugro dan kubro. Bacaan sugro di tengah dan kubro di akhir. Hei, bagaimana caranya membaca qalqalah? Memantulkan ketika berharokat sukun. Vokal pantulan setengah harokat fathah. Ayo kawan semua belajar qalqalah. Diulang sekali lagi ya. Hukum tajwid qalqalah artinya memantulkan. Baju di toko itulah singkatan hurufnya. 2 jenis qalqalah itu sugro dan kubro. Bacaan sugro di tengah dan kubro di akhir. Hei, bagaimana caranya membaca qalqalah? Memantulkan ketika berharokat sukun. Vokal pantulan setengah harokat fathah. Ayo kawan semua belajar qalqalah. Sudah?
Untuk lebih menambah pemahaman kalian ya anak-anak, bisa dicari contoh-contoh bacaan qalqalah supaya tambah inget, tambah paham, dan tidak lupa. Nah, sekian pembelajaran pada kali ini. Mohon maaf apabila Ibu dalam menyampaikan materi banyak kekurangan dan kesalahan. Untuk itu, mari kita tutup dengan membaca doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.